Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku tercinta, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kita semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar materi IPAS kelas 5 bab 1 topik C, yaitu tentang bunyi dan sifatnya. Bagaimana bunyi merambat? Mengapa ada bunyi keras dan pelan? Apa yang memengaruhi tinggi dan rendahnya suatu bunyi? Apa yang memengaruhi keras dan pelan suatu bunyi? Apakah kita bisa meredam suara? Yuk kita simak penjelasan berikut ini. Alga, Ian, Mia, Dara, dan Banu sedang berlatih untuk festival sekolah. Mereka memainkan alat yang menghasilkan bunyi berbeda-beda. Bisakah kalian menebak bunyi yang dihasilkan oleh kelima karakter di atas? Apa sumber bunyinya? Setiap alat menghasilkan bunyi yang berbeda-beda. Di kelas 4 kalian sudah mempelajari bahwa bunyi berasal dari benda yang bergetar. Lalu bagaimanakah sifat bunyi? Mengapa bunyi beraneka ragam? Mari mencoba mencari tahu bagaimana bunyi merambat. Jika cahaya merambat lurus, bagaimana cara bunyi merambat ya? Mari kita lakukan percobaan untuk melihat bagaimana bunyi merambat. Percobaan pertama, atur posisi di meja seperti pada gambar berikut ini. Lalu, ketukkan benda dengan pelan di tengah meja. Coba berganti posisi atau titik sumber suara atau titik untuk mengetukkan sendok. Bandingkan perbedaan suara yang terdengar jika kepala diangkat dari meja. Tulis hasil pengamatan kalian pada lembar kerja. Tentunya suara ketukan yang terdengar ketika telinga ditempelkan di sisi meja lebih keras dibanding ketika kepala diangkat dari meja, bukan? Percobaan kedua, aturlah posisi dengan teman kalian agar kalian saling membelakangi seperti gambar tersebut. Lalu cobalah untuk saling berbicara. Apakah kalian bisa mendengar suara teman kalian? Sekarang cobalah salah satu dari kalian berdiri di luar kelas dan memanggil nama teman yang masih dalam posisi duduk. Apakah teman yang dalam posisi duduk masih bisa mendengar suara teman yang memanggil di luar kelas? Selanjutnya, berdirilah di halaman sekolah. Suara apa saja yang kalian dengar? Dari mana kira-kira sumber suara yang kalian dengar tersebut? Yang terakhir, tulis hasil pengamatan kalian pada lembar kerja. Percobaan ketiga, alat dan bahan. Yang pertama, baskom berisi air. Yang kedua, botol minuman bekas yang sudah digunting bagian dasarnya. Minta bantuan guru kalian jika kesulitan mengguntingnya. Lalu gunting atau sendok. Langkah percobaan, masukkan botol yang sudah digunting bagian dasarnya ke dalam baskom. Atur posisi dan peran kalian seperti pada gambar. Gunting bisa juga diganti sendok. Ketukkan sendok di dasar baskom sehingga menghasilkan suara. Lepaskan telinga kalian dari mulut botol lalu bandingkan suara yang terdengar. Tulis hasil pengamatan kalian pada lembar kerja. Kemudian diskusikan secara berkelompok pertanyaan di bawah ini dan tulis jawabannya dalam buku tugas. Pertanyaan pertama, media apa saja yang bisa merambatkan bunyi dari ketiga percobaan yang telah dilakukan? Petunjuknya, perhatikan perantara yang menghubungkan sumber suara dengan telinga kalian. Pertanyaan kedua, di antara ketiga percobaan yang telah dilakukan, mana menurut kalian media yang paling baik perambat bunyi? Suara terdengar lebih keras dan jelas. Dari percobaan 1 dan 2, menurut kalian kemana saja arah bunyi bergerak? Petunjuk untuk menjawab, pada topik A kalian melihat bahwa cahaya bergerak lurus, lalu bagaimana dengan bunyi? Dari percobaan 1 kita ketahui bahwa bunyi merambat melalui benda padat, yaitu melalui media meja. Kemudian pada percobaan 2 bahwa bunyi merambat melalui udara. Dan percobaan ketiga menunjukkan bahwa bunyi merambat melalui benda cair. Berikutnya kita akan membahas mengenai sifat bunyi. Tahukah kalian apa itu garbu tala? Seperti pada gambar berikut, itu adalah garbu tala yang dipakai untuk menyelaraskan nada. Saat dipukul dengan keras, garbu tala akan bergetar dalam waktu cukup lama. Jika garbu tala yang bergetar ini disentuhkan dengan air, kita bisa melihat gelombang air bergerak ke semua arah. Hal ini membuktikan bahwa bunyi bergerak ke segala arah. Percobaan sederhana ini membuktikan bahwa bunyi bergerak ke segala arah. Kalian bisa mendengar suara bel sekolah tanpa melihat bendanya. Seluruh penghuni sekolah yang berada di ruangan yang berbeda-beda juga akan mendengar suara bel sekolah.
Berbeda dengan cahaya, suara membutuhkan medium untuk merambat. Bunyi bisa merambat melalui benda padat, cair, dan gas. Benda padat merupakan medium paling baik dalam merambatkan bunyi. Hal ini karena partikel-partikel penyusunan pada benda padat lebih berdekatan sehingga lebih cepat menghantarkan bunyi. Nah, anak-anak, berikut adalah kosakata baru. Yang pertama adalah nada. Nada adalah tinggi rendahnya bunyi. Gema, bunyi pantulan yang terdengar kembali setelah sumber bunyi selesai, terjadi di area yang luas. Kemudian gaung, yaitu bunyi pantulan yang terdengar kembali sebelum sumber bunyi selesai bersuara, yang terjadi di area yang kecil. Nah, anak-anak, tahukah kalian bahwa suara juga bisa dipantulkan? Saat menabrak benda yang keras seperti batu, tembok, dan lantai, suara akan memantul kembali ke arah sumber suara. Pantulan suara ini disebut gema atau gaung. Pernahkah kalian mendengarnya? Sebaliknya, benda-benda yang lunak seperti busa, bantal, karpet, dan kain akan menyerap suara. Menurut kalian, mengapa kita tidak mendengarkan gaung atau gema di dalam rumah yang ditinggali atau di rumah yang terdapat banyak perabotan? Yuk, kita mengamati hasil bunyi yang berbeda-beda. Setiap bunyi pasti memiliki karakter atau sifat yang berbeda. Antar senar gitar saja bisa menghasilkan bunyi yang berbeda-beda. Perbedaan tersebut ditentukan dari tinggi, rendah, serta keras atau pelannya bunyi. Bagaimana maksudnya? Yuk, kita coba lakukan percobaan berikut untuk mengamatinya secara langsung. Alat dan bahan yang disediakan: yang pertama, botol plastik dengan ukuran dan bentuk yang sama sebanyak 5 buah, air secukupnya, pewarna makanan jika ada, kemudian spidol dan kertas. Percobaan 1, langkah-langkahnya: gunakan spidol atau kertas dan beri label botol plastik dengan tulisan A, B, C, D, dan E. Isi botol dengan air. Botol A berisi air paling sedikit dan botol E berisi air paling banyak. Jika ada, gunakan pewarna makanan yang berbeda untuk setiap botol. Fungsinya agar kalian bisa melihat perbedaan botol dengan lebih jelas. Pertama-tama, tiuplah bagian mulut botol A dan dengarkan nada yang dihasilkan. Ketika kalian meniupkan udara ke mulut botol, udara di dalam botol akan bergetar dan menghasilkan suara. Ulangi tahap 4 dengan botol B sampai botol E. Pastikan kalian meniup dengan kekuatan yang sama untuk semua botol. Tuliskan hasil pengamatan kalian dalam tabel di lembar kerja. Gunakan skala 1 sampai 5 untuk menggambarkan tinggi rendahnya nada yang dihasilkan, di mana skala 1 untuk nada terendah dan skala 5 untuk nada tertinggi. Percobaan kedua, lakukan hal yang sama dengan percobaan 1, namun sekarang cobalah tiup dengan lebih kuat. Apa perbedaan yang kalian dengar? Apakah nadanya berubah? Tulislah hasil pengamatan kalian pada lembar kerja. Tinggi, rendah bunyi. Bunyi dari sebuah benda berubah bergantung pada seberapa cepat benda tersebut bergetar. Ketika benda bergetar sangat cepat, maka akan timbul bunyi yang tinggi. Contohnya suara peluit dan kicau burung. Sebaliknya, benda yang bergetar dengan lambat akan menimbulkan bunyi yang rendah. Contohnya suara anjing menggonggong, drum, dan detak jantung kalian. Suara orang dewasa terdengar lebih rendah dibandingkan anak-anak. Hal ini karena pita suara akan bertambah panjang dan besar ketika kita dewasa. Oleh karena itu, pita suara akan bergetar lebih lambat dan menghasilkan nada yang lebih rendah dibanding suara kita saat masih kecil. Kita bisa mengatur tinggi rendah sebuah bunyi dengan membuat benda bergetar lebih cepat atau lebih lambat. Nah, anak-anak, apakah kalian bisa menjelaskan cara mengatur tinggi rendah bunyi pada alat musik suling? Nah, mari kita pelajari lebih lanjut tentang intensitas bunyi. Intensitas bunyi adalah seberapa keras sebuah bunyi terbentuk. Suara yang keras seperti petir memiliki intensitas yang tinggi. Suara yang pelan seperti suara orang berbisik atau suara senandung musik memiliki intensitas yang rendah. Bisakah kalian mencari contoh lain untuk bunyi yang memiliki intensitas tinggi dan rendah? Intensitas berbeda dengan tinggi rendah bunyi. Suling yang ditiup pelan tetap menghasilkan bunyi yang tinggi, namun memiliki intensitas yang rendah. Senar gitar yang paling tebal menghasilkan bunyi yang rendah, namun jika dipetik dengan kuat akan menghasilkan intensitas yang tinggi. Kita bisa mengubah intensitas suara dengan mengatur gaya yang diberikan untuk membuat benda bergetar. Nah, drum yang dipukul dengan gaya yang besar akan menghasilkan intensitas yang lebih tinggi. Sebaliknya, jika dipukul dengan gaya yang kecil akan menghasilkan intensitas yang rendah.
Kemudian, marilah kita merefleksikan hal menarik apa yang kalian dapatkan pada topik kali ini. Apa perbedaan rambatan pada bunyi dan cahaya? Mengapa kita tidak selalu mendengar gema atau gaung walaupun ada benda padat seperti tembok di sekitar kita? Apa yang memengaruhi jenis-jenis bunyi dan bagaimana kita bisa mengubah nada dan intensitas dari bunyi? Kita simak penjelasannya. Apa perbedaan rambatan pada bunyi dan cahaya? Kalau cahaya merambat lurus, sedangkan kalau bunyi merambat ke segala arah. Mengapa kita tidak selalu mendengar gema atau gaung walaupun ada benda padat seperti tembok di sekitar kita? Ya, karena ada benda lain yang menyerap bunyi, bisa jadi berupa tirai, karpet, sofa, atau benda yang lainnya, sehingga pantulan bunyi tidak menghasilkan gaung atau gema. Apa yang memengaruhi jenis-jenis bunyi? Ya, yang dapat memengaruhi jenis-jenis bunyi adalah tinggi rendah nada, intensitas atau gaya yang diberikan dari bunyi tersebut. Bagaimana kita bisa mengubah nada dan intensitas dari bunyi? Ya, kita bisa dengan mengencangkan senar, menambah ukuran, mengubah intensitas dari bunyi dengan memberikan gaya yang berbeda. Sekarang mari kita belajar lebih lanjut tentang gangguan penglihatan pada manusia. Beberapa hewan seperti kelelawar, lumba-lumba, dan paus menggunakan kemampuan yang disebut ekolokasi untuk mendeteksi musuh, menentukan arah, menghindarkan bahaya, mencari makanan, serta berkomunikasi. Ekolokasi menggunakan sifat suara. Suara yang dikeluarkan akan memantul saat bertemu objek atau permukaan. Kemudian, suara pantulan ini akan digunakan oleh hewan sebagai informasi mengenai musuh, makanan, dan lain-lain. Manusia tidak memiliki kemampuan untuk mendengarkan suara ini. Kemampuan ekolokasi ini dipelajari oleh manusia untuk menciptakan berbagai macam teknologi, di antaranya ultrasonografi dan alat pengukur kedalaman laut. Ultrasonografi atau USG adalah alat yang biasa dipakai untuk dokter untuk melakukan pemeriksaan bagian dalam tubuh kita. Nah, berikut ini adalah gambar ekolokasi yang dimanfaatkan untuk mengukur kedalaman laut. Nah, anak-anak, apa saja yang sudah kita pelajari hari ini? 1. Bunyi dihasilkan oleh benda yang bergetar dan merambat ke segala arah. 2. Bunyi bisa merambat melalui benda padat, cair, dan gas. 3. Bunyi bisa dipantulkan oleh benda-benda keras seperti tembok, batu, dan sebagainya. Namun, bunyi bisa juga diredam oleh benda-benda lunak seperti busa, bantal, karpet, dan sebagainya. 4. Tinggi rendah bunyi dipengaruhi oleh seberapa cepat benda tersebut bergetar. Kita bisa mengatur tinggi rendah bunyi dengan membuat benda bergetar lebih cepat atau lebih lambat. 5. Seberapa keras bunyi dihasilkan disebut intensitas. Kita bisa mengatur intensitas bunyi dengan memperbesar atau memperkecil gaya yang diberikan kepada benda. Nah, anak-anak, cukup di sini dulu kegiatan pembelajaran kita hari ini. Sampai bertemu kembali pada kegiatan pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.